Mbok iya sing full senyum sayang, ben aku semangat berjuang. Ojo nuruti gengsimu, jelas-jelas aku ndak mampu. Mbok iya sing full senyum sayang, ben aku saya tambah sayang. Rasaku 11 orang. Bisa diaktifkan kameranya. Masih ada yang terlambat, jadi saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pada kesempatan kali ini kita bisa bertatap muka, walaupun tatap muka ini online ya, walaupun tidak bisa melaksanakan pembelajaran secara offline di ruang kelas, tapi tidak mengurangi makna daripada pembelajaran yang kita lakukan bersama. No matter what I do, your heart is drifting out of reach. Head on the water, I'm swimming harder, trying to keep this alive. Gotta find my way to Mu'arif mana? Mu'arif belum bergabung. Mu'arif. Even though you're next to me, no matter what I do, your heart is drifting out of reach. Head on the water, I'm swimming harder, trying to keep this alive. Gotta find my way to you. Berapa semua teman yang masih aktif, berapa semua jumlahnya? Ya Ustaz, jumlah semua itu 16 orang Ustaz. 16 orang, sekarang baru ada 10 orang. Berarti 6 orang yang belum hadir. Sekarang sudah jam 19.40 ya, sekarang ya? Ya Ustaz. Ya Pak. Oke lah, kita mulai. Tapi nanti konsekuensinya yang terlambat berarti dia harus menyesuaikan. Misalnya ada pembagian kelompok atau ada penugasan dan lain sebagainya, maka dia harus menyesuaikan ya. Oke baik, kita mulai. Ini yang lainnya siapa? Dania, kenapa tidak dinyalakan kameranya? Coba diusahakan kameranya dinyalakan biar kita bisa komunikasi langsung ya, walaupun kita tidak tatap muka secara offline di kelas, tetapi paling tidak kita pertemuan tatap muka lewat online. Jangan ada lagi alasan, wah kuotanya tidak cukup Pak. Gitu. Kalau kuotanya tidak cukup, apakah kalau kameranya dinyalakan memakan kuota? Kan tidak juga, sama saja ya. Halo. Aktifkan dulu mic-nya, aktifkan dulu sebelum nanti setelah saya memberikan penjelasan baru mic-nya dimatikan ya. Ya, kan kita ini baru pertemuan pertama ya, pertemuan pertama kontrak seperti biasa mata kuliah. Ketika kita mengawali di awal semester, maka kita melakukan kesepakatan terlebih dahulu, kesepahaman ya, agar dalam pelaksanaan pembelajaran selama satu semester itu kita terikat dengan apa yang kita sepakati bersama, baik itu terkait dengan kehadiran, penugasan ya, ataupun evaluasi ya, atau penilaian, sehingga nanti tidak ada yang dirugikan, baik saya pribadi sebagai pengajar ataupun kalian sebagai mahasiswa ya. Seperti yang mata kuliah yang lalu ya, prinsipnya dalam kontrak mata kuliah tentunya kehadiran itu sangat penting ya, kehadiran sangat penting ya, walaupun kita tidak hadir secara offline misalnya seperti ini kan
Di sini yang tadinya seharusnya jam 19.30 tapi sekarang sudah 19.42, berarti sudah 12 menit berlalu, tetapi ada beberapa orang yang belum bergabung ya. Seperti ketika kita offline di kelas, maka begitu juga pembelajaran online ya, di mana waktu yang kita lewati padahal kita sudah melakukan kesepakatan ya, deadline waktu kuliah itu jam berapa, kemudian yang terlewati itu berapa, maka kita harus membuat kesepakatan di dalam kontrak mata kuliah ya. Nah, saya mau bertanya kepada kalian semua, tentunya untuk mengawali proses pembelajaran selama 1 semester ke depan ya, tentunya pertama adalah kita melakukan kontrak mata kuliah, membuat kesepakatan-kesepakatan, baik tadi yang seperti yang saya sebutkan, yaitu diantaranya adalah kehadiran, kemudian penugasan, dan yang terakhir adalah penilaian. Adapun yang pertama terkait dengan kehadiran, tentunya saya tidak usah menguraikan berapa presentasi kehadiran, berapa presentasi penugasan, berapa presentasi UAS dan UTS, karena sudah pernah saya sampaikan ya, 30% kehadiran, 30% penugasan, 15% untuk UTS, kemudian yang terakhir adalah 25% untuk evaluasi akhir atau ujian akhir semester. Oke, baik. Sekarang yang saya mau tanyakan adalah kesepakatan kita bersama terkait dengan kehadiran ya. Kehadiran ya, apakah kalau mungkin ya, mungkin ini 2 minggu sampai 3 minggu mungkin kita masih melaksanakan pembelajaran, katakanlah siaga tanggap darurat ya, siaga tanggap darurat karena terkait dengan bencana alam gempa bumi yang kita alami sudah mulai dari awal tahun ya, awal tahun 2023 beratus-ratus kali gempa bumi, tapi guncangan yang paling besar adalah di bulan Februari ini yang tentunya memakan korban yang kita tahu bersama ya. Dan itu tidak tentunya kita tidak kepingin terjadi pada diri kita, lingkungan kita, makanya kita juga antisipasi. Maka salah satunya kesepakatan yang pertama adalah terkait dengan tanggap darurat ini, apakah selama 1 semester ataukah online terus. Kalau menurut saya ya semoga kalau misalnya nanti sudah stabil ya kita maunya ya tatap muka ya kalau saya ya. Bagaimana kalau kalian? Atau jangan sampai karena malas ke kampus baru langsung minta online saja Pak. Enak sekali. Ya coba dinyalakan mic-nya, dinyalakan. Bagaimana? Kita lakukan online ini untuk situasi tanggap darurat selama 2 kali pertemuan atau 3 kali pertemuan saja kalau menurut saya ya. Kalau misalnya nanti sudah 2 atau 3 kali pertemuan kita melihat kondisinya sudah memungkinkan ya, insya Allah kita kemudian pertemuan di ruang kelas ya. Kepingin saya seperti itu. Coba kalian bagaimana masukannya ya, sebagai kesepakatan kita bersama. Ayo, silakan. Halo. Ayo nyalakan mic-nya, dinyalakan semua mic-nya, dinyalakan. Siapa yang punya pendapat? Ya tentunya saya meminta Situasi saja Pak. Ya. Tergantung situasi dan kondisi. Kalau misalkan memang sudah tidak ada gempa, mungkin kita bisa offline ke kampus. Ya, berarti kita sistemnya fleksibilitas, begitu. Yang lain bagaimana yang lain? Berarti tidak menutup kemungkinan kalau kita berbicara fleksibel, berarti kita melihat kondisi. Kalau 1 minggu ke depan kita melihat kondisi atau berita dari radio ataupun dari BMKG
situasi sudah memungkinkan untuk beraktivitas, sudah masa tenang, berarti kita bisa melaksanakan pembelajaran di kelas, begitu ya. Kalau kemarin pertemuan dengan Prodi PAI semester 2, ya alhamdulillah ya, kita tatap muka kemarin sore ya, habis asar. Tapi tadi pagi ternyata juga jam setengah 10 ya, jam 9.36 jam 9.36 WIT ada guncangan lagi 3,3 ya. Ya artinya tadi memang saya tawarkan kalau Fitri masukannya adalah fleksibel saja Pak. Ya kalau fleksibel saya mungkin sepakat ya, setuju. Terus kemudian yang lain, saya mau dengar pendapat yang lain, bagaimana pendapat yang lain. Siapa namanya? Nabila, kok saya tidak lihat Nabila ya? Tidak ada, tidak masuk Nabila. Nabila belum masuk Pak, nggak tahu kita hubungi juga belum direspon jadi. Coba yang lain selain Fitri yang komentar. Priscilia, Abdul Mu'arif, Fatma Sineri, Yosiana Logo, Citra Permata, Dania Febrianti. Terus siapa lagi ini yang 3 orang ini? Coba komentarnya yang lain, saya mau dengar komentarnya yang lain. Ayo yang lain, mana komentarnya yang lain? Berarti yang lain sepakat apa yang disampaikan oleh Fitri tadi ya, fleksibel begitu ya? Iya Pak. Iya Pak, setuju. Iya Pak. Oke, yang pertama setuju kita melaksanakan pembelajaran selama tanggap darurat ini fleksibilitas ya, mengikuti metode pembelajaran ya fleksibel bisa kita tatap muka melalui offline ataupun online ketika saat-saat atau waktu yang sudah memungkinkan. Kemudian yang kedua adalah deadline waktu. Deadline waktu kalau kita online mulai jam berapa, kalau kita offline mulai jam berapa. Kemudian dikatakan terlambat, berapa waktu dikatakan terlambat ya, atau waktu dispensasi yang memungkinkan untuk kalian manfaatkan untuk dikatakan agar kuliah bisa masuk tepat waktu. Apakah 5 menit, apakah 10 menit, maksimal 15 menit. Ini tawaran dari saya ya. Tidak bisa lebih. Kalau lebih 15 menit nanti ya hilang ya. Pembelajarannya habis nanti waktunya. Nanti molor semua jadinya. Bagaimana? Ayo cepet jangan lama-lama jawabnya. 15 menit saja Pak. 15 menit saja Pak. 15 menit. Ayo yang lain, semuanya. Saya mau semuanya komentar. Sama Pak, 15 menit. Oke. Kalau 15 menit, sekarang pertanyaannya, kalau kita online seperti ini, kita mulai apakah tetap jam 19.30? Atau, karena kalau sore juga, terus terang kalau tatap muka langsung sore mungkin saya sempatkan ya, tapi kalau karena kan kalau misalnya online ya real time seperti ini, nanti saya disuruh di kantor lah, nanti saya sampai malam, nanti saya di kantor sendiri ya, orang-orang sudah pada pulang, repot juga ya kan. Jadi kalau memang online ya jam segini atau jam 19 ya, jam 19.30 lah, memang lah habis sholat isya memang. Terus kemudian kalau misalnya kita offline, kita
berarti kembali di jam berapa? Di jadwal jam berapa? 15.30 ya? Di jadwal jam 4 pas Ustaz. Jam 4 Sampai pas. sampai berapa? Kalau misalnya kita pertemuan offline jam 15.30 bagaimana? Jam 4 saja, Pak. Ya, 4 saja, Pak. Jam 4, Pak. 4, Pak. jam 4. Iya, Pak. Kalau jam 4 berarti ini masalahnya ada dispensasinya. Kalau kalian jam 4 itu kemungkinan keterlambatan 15 menit, ya ini yang bikin terlambat semakin sore pembelajarannya. Maksudnya kalau jam setengah 4, kemungkinan 15 menit itu kalian punya, itu nanti pertemuan deadline waktu pembelajaran adalah jam 13.45, itu maksud saya. Ya. Karena kalau jam 15.45 ya sudah sholat asar sudah selesai lah yang muslim. Itu. Terus tidak terlalu sore karena saya juga perjalanan jauh, karena kalau sore saya setengah 6 misalnya, saya nanti maghrib juga di perjalanan juga repot. Perjalanan saya memakan waktu setengah jam atau 30 menit untuk sampai ke rumah. Nah, itu jadi perhitungannya seperti itu. Kalau jam setengah 4 maka jam 5 perkuliahan selesai, seperti itu. Kalau itu kita laksanakan tatap muka di kelas pembelajaran offline, ya. Gimana, bisa 15.30? Bisa Ustaz. Bisa, Pak. Karena kan saya pikir kalau yang Kristen atau yang bukan Muslim kan tidak tunggu habis sholat asar dulu, artinya sudah bisa standby. Dari jam 3 pun sudah bisa standby. Tapi kalau Muslim kan dia sholat. Nah, sholat itu kan nggak sampai 30 menit lah. Sholat itu 10 sampai 10 menit sudah lama, itu sama zikir dan sama berdoa itu sudah cukup. Ya. Yang Muslim kalau misalnya perhitungannya adalah sholat asar misalnya. Jadi setengah 4 saya pikir itu sudah cukup. Karena nanti ada waktu dispensasinya 15 menit, karena kalian minta sendiri 15 menit, maka kita sepakati 15 menit. 15 menit itu berarti dikatakan terlambat kalau masuknya jam 15.46 ya. Kalau jam 15.45 maka dia masih terhitung tepat waktu. Tapi kalau dia masuknya jam 15.46 berarti dia sudah terlambat, ya. Jadi walaupun 1 menit, karena itu sudah kita sepakati bersama, maka itu yang membedakan penilaian absensi. Kalau tepat waktu ya 15 sampai 45, karena deadline waktu ya yang masih kita sepakati bersama bahwa itu adalah waktu yang dikatakan tepat atau waktu dispensasi, maka nilainya masih 1 ya dalam penilaian absensi 1 kali pertemuan. Tetapi ketika sudah lewat 1 menit, yakni 15.46, maka dia sudah nilainya terkurangi 3 poin, yaitu 0,7 ya yang didapatkan dalam nilai kehadiran, ya, seperti mata kuliah yang sebelum-sebelumnya yang saya ajarkan. Ya, seperti itu ya. Oke. Ya, Pak. Oke, baik. Terus sampai di sini apakah ada pertanyaan yang perlu ditanyakan terkait dengan semester genap ini ataupun terkait dengan mata kuliah? Kira-kira ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan?
Halo? Tidak ada, Pak. Tidak ada? Yang mewakili Fitri saja. Tidak ada, Pak. Ya. Tidak ada, Jadi Pak. kalau misalnya saya tanya, maka mic-nya dinyalakan, langsung direspon biar tidak memakan waktu. Karena kalau kita pembelajaran online seperti ini tidak memakai waktu yang lama ya. Berbeda dengan offline. Kalau offline mungkin saya hitung 2 SKS itu adalah ya 45 sampai 50 menit ya satu SKS-nya. Jadi tinggal dikalikan 2 saja. Ya sekitar 1,5 jam lah kalau misalnya tatap muka di kelas. Tapi kalau online ya maksimal 1 jam ya. 1 jam atau berapa? Ya 30 menit kali 2 ya. Berarti 1 jam itu kan 60 menit ya. Berarti ya katakanlah pertemuan kita adalah satu SKS-nya 30 menit kalau kita online. Karena ya pertama pertimbangan kejenuhan dalam pembelajaran itu sudah pasti ketika kita memandangi layar monitor baik itu HP maupun komputer ataupun laptop ya. Kalau misalnya tatap muka langsung ya mungkin tidak terlalu menjenuhkan ya. Artinya kita bisa lihat begini saja kan, saya lihat itu mukanya tidak penuh. Ada yang cuman jidatnya saja kelihatan, ada yang cuman kelopak matanya yang kelihatan, ya, ada yang tidak dilihatkan kamera. Artinya ya disinilah artinya ada plus minusnya pembelajarannya. Model pembelajaran ketika kita berbicara mungkin efektivitas pembelajaran atau efisiensi pembelajaran lewat online, memang mungkin ada secara sisi efisiensi, tetapi kemudian efektivitasnya ya mungkin tidak bisa maksimal. Tapi ya kita berusaha semaksimal mungkin, seoptimal mungkin dalam pelaksanaan pembelajaran baik itu secara offline maupun secara online ya. Itu adalah komitmen kita dalam melaksanakan pembelajaran ke depannya. Oke. Selanjutnya saya mau menyampaikan karena tadi sudah kita sepakati bersama terkait dengan dispensasi waktu ya, deadline waktu ya. Kalau misalnya kita online berarti kita mengacu pada jam 19.30, tapi kalau kita pembelajarannya offline berarti kita mulainya jam 15.30 dan dispensasi waktu 15 menit ya. Jadi sampai jam 15.45 ya, jam 15.45. Selanjutnya di sini mata kuliah yang akan kita pelajari di semester genap ini adalah mata kuliah apa namanya? Inovasi pendidikan. Inovasi pendidikan. Ada yang mau menyampaikan terkait pemahamannya apa itu inovasi pendidikan? Ada? Kira-kira sudah mempunyai gambaran seperti apa itu inovasi pendidikan? Terus kira-kira bisa membedakan tidak ketika ada orang mengatakan inovasi pendidikan dengan inovasi pembelajaran? Ada bedanya tidak? Atau sama? Kalau kemudian saya melontarkan atau melemparkan pertanyaan, apakah sama inovasi pendidikan dengan inovasi pembelajaran? Ya, kalau misalnya saya sudah memancing pertanyaan seperti ini, maka kalian secepatnya mic-nya langsung dikasih on, langsung direspon ya. Tidak usah berpikir lama, pokoknya spontanitas saja, belajar spontanitas ya. Karena kalau online, inovasi pendidikan itu sebuah ide sih, Pak. Gimana? Kalau inovasi pendidikan itu sebuah ide, Sebuah ide ide. baru. Ya. Ide yang baru. Kalau inovasi pembelajaran, Pembelajaran, sabar Pak.
Saya belum paham kok yang pembelajaran ini. Mm-mm. Yang lain? Coba silahkan yang lain. Yang lain, oh berarti masih browsing dulu. Artinya saya tidak mengharapkan sebetulnya kalian harus secara konseptual atau secara teoritis kemudian melihat apa namanya teori atau langsung ke browsing internet dulu kemudian baru menjawab. Saya pikir sebagai seorang mahasiswa maksudnya ada jiwa spontanitas. Apa yang terbayang di dalam pikiran kita ketika kita mendengar inovasi? Apa yang terbayang di dalam pikiran kita ketika kita mendengar pendidikan? Ya, itu yang saya harapkan ada apa namanya spontanitas karena memang calon seorang guru itu ya mau tidak mau dia memang punya apa spontanitas berpikir kemudian menyampaikan ya setelah berpikir. Jadi jangan kelamaan berpikir. Apa kira-kira yang lain? Silakan. Inovasi itu pembaruan, Pak. Inovasi pembaruan, Yusri. Ya, Kalau yang bahasa lain. pendidikan, Priscilia, Yusiana, Citra, Winda, Ma'arif tadi mana? Ya, jangan ditutup kameranya. Standby. Kamera saya ya, kamera saya ini bisa melihat semua tidak? Atau saya ngomong ini tidak kelihatan, tidak nampak gambar saya? Kelihatan, Pak. Dari awal kelihatan ya? iya, Pak. Nah, itu yang saya maksudkan. Kalau kita mau pembelajaran online secara efektif ya kita harus kelihatan mukanya. Ya, kelihatan mukanya. Karena nanti jangan sampai ketika muncul di sini ada namanya tapi tidak ada orangnya, tapi cuman hanya gambar icon. Saya kan tidak tahu siapa yang standby di situ. Saya tidak tahu. Ya. Itu. Siapa yang standby di situ saya tidak tahu. Maka perlu ya, perlu Bu siapa ya? Bu Janet. Ini Bu Janet sudah terlambat pelanggaran ini. Ya, sudah. Suaranya dikasih nyala, mic-nya dikasih nyala mic-nya. Ya Pak, sorry sampai bingung. Ya. Iya Pak, maaf. Sudah baru dapat pulang rapat informasi pramuka tidak tadi. tadi dari Mu'arif sebetulnya? Sudah dong? Iya Pak, tapi kan di jalan tuh langsung pulang langsung mandi, jadi saya lupa sekali Pak, minta maaf Pak. Ya, nanti tanya sama Iya, Pak. teman-temannya. Artinya kita tadi sudah apa namanya menjalin kesepakatan ya terkait dengan kehadiran ya, terkait dengan waktu dispensasi. Jadi nanti ditanya dengan teman-temannya kalau online seperti ini waktunya kapan, berapa jam. Kalau offline pertemuan di kelas itu jam berapa, kemudian jam berapa sampai jam berapa, itu tadi sudah saya sampaikan. Nah yang sekarang ini saya pertanyakan adalah coba Bu Janet, mata kuliah apa sekarang ini? Saya lupa ya, Pak. Ya, lupa. Jujur saja Pak. Sudah lihat jadwal belum? Pak, tapi sibuk Iya. dengan online di Jadi pembelajaran sekarang ini, mata kuliah saya khususnya yang saya ampu ini adalah inovasi pendidikan. Lah, barusan saya menanyakan terkait apa yang kalian tahu, apa yang kalian tangkap tentang inovasi pendidikan. Lah, kira-kira Ibu Janet apa yang dipahami ketika saya menanyakan apa itu inovasi pendidikan? Kalau silakan. Iya Pak, kalau menurut saya mungkin inovasi itu seperti kreativitas ya Pak dalam bidang pendidikan begitu. Jadi mungkin kita buat sesuatu yang menarik atau buat sesuatu yang bisa buat pendidikan tuh lebih baik ke depannya begitu Pak. Pendidikan. Seperti contoh, apa? Ada bayangan contoh? Mungkin ya Pak, mungkin untuk yang saya alami Pak, selama ini Iya. kan guru tuh kan belum terlalu pintar tentang IT. Iya. Apalagi senior tuh sekarang dalam model daring ini kita harus lebih fokus tuh ngajarnya dengan video pembelajaran atau tutorial yang lain. Tapi mungkin ya itu mungkin jangan cuma monoton gitu, jangan cuma hanya videonya itu cuma gambar saja, terus
cuma slide-slide bergerak sih, tapi mungkin seperti yang teman-teman pernah bikin yang mungkin yang lebih mahir ya Pak. Seperti saya baru belajar sih, ada penambahan animasi, Iya, ada iya, ada iya. gerak, seperti itu Pak menurut saya. Oke, oke. Terus kalau Bu Janet tadi jelaskan, saya paham yang Ibu jelaskan tadi. Tapi ketika kemudian saya sandingkan ini, apakah sama inovasi pendidikan dengan inovasi pembelajaran? Sepertinya tidak sama Pak. Tidak sama. Terus kalau Bu Janet tadi yang dimaksudkan itu masuk di inovasi pembelajaran atau inovasi pendidikan kira-kira? Pembelajaran kayaknya Pak. Oh, kayaknya ya. Berarti yang saya tanya awalnya inovasi pendidikan bukan itu ya? Iya Pak. Berarti ya. Nah, berarti kalau inovasi pendidikan, coba yang lain tadi sudah browsing tadi apa inovasi pendidikan? Ayo. Karena kalau ada inovasi pendidikan, kemudian yang kedua adalah inovasi pembelajaran, maka dari kedua inovasi tersebut ada ruang lingkup yang membatasi, ya. Ada ruang lingkup yang membatasi sehingga kita memahami pengertiannya sampai kemana, sampai di mana. Ya, kalau kita paham terkait dengan inovasi pendidikan dan inovasi pembelajaran seperti itu. Apa sudah ada yang mau menyampaikan idenya atau pokok pikirannya yang kira-kira sudah ditangkap mungkin atau hasil dari browsing apa atau enggak ada? Ya, paling waktu nanti ini selesainya jam 20.30 menit. Jadi sisa waktu tinggal 20 menit. Saya kira tidak lama-lama. Jadi 1 jam dari jam 19.30 sampai jam 20.30 sudah cukup. Ya. Tidak ada yang menjawab? Oke, baik. Inovasi sendiri itu adalah tumbuh kembang, ya. Tumbuh kembang atau penemuan baru. Kalau suatu ide, suatu gagasan kemudian diwujudkan menjadi sebuah aplikasi, diwujudkan menjadi sebuah kegiatan yang nyata atau diwujudkan dalam sebuah bentuk entah itu prakarya, ya, ataupun teknologi yang untuk mendukung kegiatan, ya, atau untuk memudahkan kegiatan, baik itu pelajaran, baik itu kemudian mempermudah kinerja guru dan lain sebagainya, ya, itu adalah inovasi yang dikatakan inovasi. Ataupun inovasi di bidang yang lainnya secara umum, misalnya penemuan misalnya dari motor yang awalnya memakai bahan bakar minyak, karena ketika datang kelangkaan, masa langka minyak itu atau naik harga minyak, ya, minyak dunia, sehingga ada orang berpikir, apa yang kira-kira bisa menjalankan mobil, bisa menjalankan motor, tetapi tidak menggunakan minyak. Maka ide dan gagasan itu kemudian diaplikasikan, sehingga bisa menggantikan yang tadinya memakai minyak atau memakai bahan bakar minyak, beralih yang lain yang tidak menggunakan minyak, biar tidak pengaruh naik turunnya minyak dunia. Apa orang di dalam ahli bidang motorik atau bidang katakanlah di perusahaan mobil atau perusahaan motor mengembangkan yang namanya elektrik, ya, atau baterai, artinya kendaraan yang berbasis listrik, ya, menggunakan tenaga listrik atau menggunakan tenaga baterai. Ini adalah inovasi. Tetapi kalau hanya sebuah gagasan, sebuah temuan di dalam pikiran kita, ya, pola pikir kita, kok kayaknya saya punya ide, ya. Tetapi kalau ide ini tidak dituangkan, ya, dalam bentuk aplikasi atau dalam bentuk aplikatif, ya, baik di dalam dunia apapun, maka itu belum dikatakan inovasi, belum. Jadi inovasi itu gagasan yang diwujudkan secara nyata, itu adalah inovasi, ya. Gagasan tentunya adalah gagasan baru untuk mendukung perkembangan zaman, ya, perkembangan zaman di bidang apapun itu,
Lah, di dalam hal ini, ya, di dalam perkuliahan ini tentunya inovasi yang dimaksudkan adalah di dalam dunia pendidikan, ya. Pengembangan di dalam dunia pendidikan, temuan-temuan baru di dalam dunia pendidikan, ya, atau langkah-langkah atau langkah-langkah yang sifatnya solutif, ya, yang bisa memberikan, ya, nuansa baru, bisa memberikan temuan-temuan baru di dalam dunia pendidikan. Lah, apa sih bedanya pendidikan sama pembelajaran? Kalau kita berbicara inovasi pendidikan, maka cakupannya adalah satuan pendidikan. Tetapi kalau kita berbicara inovasi pembelajaran, cakupannya atau ruang lingkupnya adalah ruang kelas. Itu yang membedakan. Lah, ruang kelas atau kegiatan kelas itu adalah di dalam pendidikan. Makanya kalau kita berbicara inovasi pendidikan, maka ruang lingkupnya adalah satuan pendidikan. Satuan pendidikan itu apa saja? Ya, ada namanya sarana dan prasarana. Ya, lah di dalam dunia pendidikan apa prasarana yang tersedia? Apa? Gedung, ya. Terus kemudian fasilitas yang lainnya yang sebelum dilakukan sebelum dilakukan aktivitas pendidikan itu, maka harus ada semua yang dinamakan prasarana itu, ya. Jadi alat-alat yang mendukung atau tempat-tempat yang mendukung untuk pembelajaran seperti gedung sudah tersedia, lab sudah tersedia, ya, micro teaching sudah tersedia, alat-alat alat-alat pembelajaran sudah tersedia, kemudian guru yang mengajar atau dosen yang mengajar sudah ada. Kalau misalnya dosen inovasi pendidikan, sudah ada si A yang mengajar. Misalnya ada dosen matematika, dosennya ada. Misalnya ada mata kuliah bahasa Indonesia, dosennya bahasa Indonesia ada. Artinya apa? Ketersediaan itu, ya, itu merupakan fasilitas pendidikan yang harus ada, ya, yang harus ada. Lah, kemudian inovasi di dalam pendidikan itu sendiri bagaimana mengembangkan gedung ini biar bisa dikatakan gedung ini modern, biar nyaman dalam pembelajaran, biar guru juga terpenuhi fasilitasnya. Lah, maka inovasi pendidikan ini harus dilakukan oleh pengelola pendidikan, ya. Pengelola pendidikan, ya, yang pertama adalah kalau misalnya bentuknya yayasan adalah yayasan, ya. Yayasan itu harus orang-orang yayasan harus paham, ya, terkait dengan dunia pendidikan. Bagaimana memajukan guru-gurunya, bagaimana memilih tenaga pendidik yang baik, bagaimana memajukan pendidikannya, apakah ada tempat-tempat yang diperlukan untuk mendukung pembelajaran, apakah ada alat-alat yang mendukung pengajaran yang dibutuhkan. Kalau alat-alat pengajaran berarti alat-alat yang dibutuhkan oleh para pengajar atau para instruktur atau para guru atau para dosen, ya. Kemudian bagaimana pengembangan sumber daya manusianya? Misalnya guru yang Bu Janet yang sudah pengalaman di dunia pendidikan, misalnya contoh. Ketika kita berbicara inovasi pendidikan, tidak berbicara hanya guru dengan murid di dalam kelas, tidak. Tetapi pengelola dan guru, ya, dan stakeholder. Ada namanya komite, ya, dan lain sebagainya. Lah, ketika inovasi pendidikan, ketika ada pengelola yayasan, kemudian guru dikumpulkan, kemudian komite. Bagaimana ini pendidikan kita ini kelihatannya sudah bagus atau belum? Kalau belum di sisi mananya, kalau sudah di mananya, yang perlu dipertahankan yang mana, yang perlu diperbarui yang mana. Lah, pemikiran-pemikiran seperti ini adalah wujud daripada inovasi atau gagasan-gagasan yang kemudian dituangkan, ya, di dalam bentuk rancangan, kemudian dieksekusi sehingga bisa terwujud. Nah, itulah inovasi. Ketika melihat di dalam suatu satuan pendidikan, misalnya guru-gurunya belum bersertifikat atau belum sertifikasi, maka pelaksana pendidikan atau pengelola atau kepala sekolah atau rektor, maka dia harus memikirkan hal itu. Karena itu adalah bagian inovasi pendidikan, ya. Terus kemudian apakah
alat-alat atau materi pembelajarannya sudah mendukung di dalam pembelajaran atau di dalam pengajaran. Apakah dosennya sudah mempunyai laptop semua? Kalau misalnya dibutuhkan seperti ini pembelajaran daring, apakah dosennya sudah punya laptop semua? Ataukah apakah mereka punya kuota data? Maka itu tentunya kalau kita berbicara inovasi pendidikan itu harus dipikirkan oleh pihak pengelola, ya, pihak pengelola pendidikan, ya. Jadi inilah ruang lingkupnya inovasi pendidikan itu lebih luas, ya, melihat pengembangan guru-gurunya, melihat pengembangan sumber daya manusianya, ya, kemudian apa yang dibutuhkan siswa dalam melaksanakan pembelajaran, misalnya biologi, apakah ada labnya? Kalau lab seperti apa? Yaitu lab biologi. Lab biologi itu butuh ruangan berapa kali berapa. Maka ini pengelola pendidikan, ya, ketika ini gagasan ini kemudian dituangkan di dalam bentuk yang aplikatif, ya, dibikinkan lab, maka ini adalah merupakan inovasi pendidikan. Berarti mewujudkan ide-ide atau gagasan-gagasan baru, ya, menjadi sebuah aplikatif, ya, sebuah aplikatif sehingga mendukung pelaksanaan pendidikan, bukan hanya sekedar pembelajaran di dalam ruangan, tetapi itu tadi ruang lingkupnya, dari mulai gedungnya, ya, gedungnya, kenyamanannya, ada AC-nya tidak, kemudian gurunya itu masih SMA, misalnya ngajar di SD, gurunya itu masih SMA atau sudah S1, itu adalah kualifikasi pendidikan, ya. Kualifikasi seorang pengajar itu harus diperhatikan, dan ketika memperhatikan hal itu, maka itulah yang namanya inovasi pendidikan. Ketika tahu guru-gurunya masih SMA, maka disekolahkan ke jenjang sarjana. Agar apa? Agar mendukung pendidikannya lebih maju lagi. Ini adalah inovasi pendidikan. Jadi tidak sebatas memikirkan bagaimana model pembelajaran di kelas, terus kemudian alat apa atau sarana apa yang ada di dalam kelas. Tidak seperti itu, tetapi lebih luas lagi. Cakupannya adalah satuan pendidikan, ya. Melihat dari sisi sumber daya manusianya, melihat daripada prasarana, melihat daripada sarana dan kebutuhan-kebutuhan lainnya yang mendukung terlaksananya pendidikan. Itulah namanya inovasi pendidikan. Lah, kalau inovasi pembelajaran itu adalah temuan-temuan yang harus dimiliki seorang guru, ya, harus dimiliki seorang guru. Inovasi pembelajaran model apa ya kira-kira kalau saya menyampaikan materi ini? Saya misalnya tadi yang seperti Ibu Janet sampaikan, kalau saya bikin PowerPoint kayaknya kurang kurang animasi, kurang begitu menarik, ya. Itu berarti inovasi pembelajaran di situ. Tapi kalau inovasi pendidikan itu mencakup satuan pendidikan. Mikirnya bukan hanya di dalam kelas, tetapi di luar kelas, bahkan semua di seluruh sekolahan atau di dalam satuan pendidikan. Seperti itu, ya. Oke, baik. Saya rasa seperti itu untuk pertemuan kali ini. Yang penting adalah kita sudah melakukan kontrak mata kuliah. Kemudian inilah pertama kali saya sampaikan, yaitu pengantar mata kuliah inovasi pendidikan, ya. Untuk selanjutnya nanti di pertemuan selanjutnya nanti saya akan sampaikan materi-materi yang nantinya kita melakukan pembelajaran secara SCL, Student Centered Learning, ya, seperti yang dulu pernah saya terapkan, yaitu pembelajaran berbasis atau berpusat pada mahasiswa, ya. Terus kalau ada 16 biasanya menjadi berapa kelompok? Ada 7 kelompok bisa. Kalau 14 berarti 2 orang, ya. 16 berarti 2 orang, ada yang 3 orang, ya, kalau 7 kelompok. Tapi kalau 3 orang berarti 5 kelompok, 5 kelompok, ya. Kalau 5 kelompok berarti, kalau 6 kelompok bisa, 6 kelompok berapa? Ada yang 3, ada yang 2, ya, juga. Biasanya kemarin
jadi berapa kelompok? Kalau dikelompokkan tiga apa dua-dua? Dua-dua saja ya, biar nanti ada 7 materi yang wajib disampaikan oleh siswa. Nanti saya menyampaikan 2 atau 3 materi. Nah, mungkin saya bagi dulu materi yang nanti akan kita bahas. RPS, oke. Ini bisa dilihat? Halo? Bisa Pak, bisa. Oh, bisa dilihat. Oke. Identitas mata kuliah. Ya. Program studi pendidikan guru sekolah dasar, mata kuliah inovasi pendidikan, kode mata kuliah 521302, semester 6, bobot SKS adalah 2 SKS, kemudian jumlah pertemuan adalah 16 kali. Ya. Kemudian masuk pada deskripsi mata kuliah. Ya. Setelah menyelesaikan mata kuliah inovasi pendidikan, mahasiswa diharapkan dapat memiliki pengetahuan tentang konsep dasar inovasi pendidikan. Kemudian yang kedua adalah proses, kemudian karakteristik inovasi pendidikan, kemudian strategi inovasi pendidikan, kemudian inovasi dalam bidang tenaga pendidik, pendidikan, inovasi dalam manajemen pendidikan, inovasi kurikulum, kemudian berbagai inovasi dalam pembelajaran, dan inovasi pembelajaran dengan menggunakan teknologi informasi komunikasi menyesuaikan dengan zaman tentunya ya. Kemudian saya masuk kepada tema-tema yang akan kita pelajari selama 1 semester ke depan. Bahan kajian ya, di sini ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ya, ada 10, tapi yang wajib adalah 7. Berarti kalau 7 berarti 2 orang, ada 2 kelompok yang 3 orang ya. 7. Nanti yang pertama yang menyampaikan adalah saya. Konsep dasar inovasi pendidikan, dan yang kedua proses inovasi pendidikan. Selanjutnya dari mulai C, strategi inovasi 1 2 sampai lesson study ya, 7. Nanti yang terakhir penutupnya nanti saya. Oh 8 ya, 8 kelompok bisa ya, pas ya, 2-2 ya, kalau 16 orang ya. Halo? Iya Pak. Iya Pak, bisa. Bisa Pak, 2. Oke, baik. Nanti di pertemuan selanjutnya kita bagi kelompoknya. Untuk sekarang saya mungkin cukupkan dalam perkuliahan online pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas segala partisipasinya ya, dan perhatiannya ya, yang telah melaksanakan atau mengikuti pembelajaran atau mengikuti perkuliahan pada kesempatan kali ini walaupun dalam kondisi daring ya. Terima kasih, semoga apa yang saya sampaikan pada pertemuan pertama ini menjadi manfaat atau menjadi pengetahuan untuk menindaklanjuti langkah-langkah atau pelaksanaan perkuliahan selanjutnya ya. Dan yang nanti yang tidak hadir pada kesempatan kali ini, mohon untuk disampaikan apa hasil pertemuan kali ini ya. Ya, ketua kelasnya Mu'arif ya. Halo? Bukan Ustaz, ketua kelasnya masih Kak Mario. Oh Mario ya. Wakilnya Mu'arif, wakil ya. Kalau di kita ndak pakai wakil Ustaz. Oh, nggak ada wakil ya, katakanlah penggantinya Mu'arif lah ya, yang standby ya, ketua hariannya lah. Ya, karena kalau Mas Mario mungkin dia sibuk atau ya dia tidak bisa tepat waktu, tapi nanti tolong semuanya yang hari ini tidak masuk tolong disampaikan apa hasil pertemuan pertama pada perkuliahan inovasi pendidikan kali ini ya. Selanjutnya saya ucapkan terima kasih atas
segala perhatian dan partisipasi dalam kesempatan kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak. Makasih Pak. Ya, sama-sama. Ya, sama-sama. Selamat istirahat. Ya. Mbok iya sing full senyum sayang, ben aku semangat berjuang. Ojo nuruti gengsimu, jelas-jelas aku ndak mampu. Mbok iya sing full senyum sayang, ben aku saya tambah sayang. Rasa pusing-pusing, gendang dandan, ayo kita healing. Mbok iya sing full senyum sayang, ben aku semangat berjuang. Ojo nuruti gengsimu, jelas-jelas aku ndak mampu. Mbok iya sing full senyum sayang, ben aku saya tambah sayang. Rasa pusing-pusing, gendang dandan, ayo kita healing. Mbok iya sing full senyum sayang, ben aku semangat berjuang. Ojo nuruti gengsimu, jelas-jelas aku ndak mampu. Mbok iya sing full senyum sayang, ben aku saya tambah sayang. Rasa pusing-pusing,